Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang kebijakan moneter. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama, saya sendiri yaitu Muhammad Al-Fariski, yang kedua Siti Aisyah, ketiga Riri Yusriani, keempat Nurul Ain, kelima Maria Alicia Bejuntu, Juniawati, Iza Amalia, Tira Puspitasari, Nurul Adela, Nurul Fatima, Anissa Maulidwina, Fahrul Gibran, Fatima Az-Zahra, Alda Novita, Anissa Bahar, Muh Ardiansyah, Muh Arif, Musfira Hasrum, dan Siti Nur Syafika Iskandar. Dan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Nurul Adela. Saya persilakan kepada Nurul Adela untuk membacakan materi pertama. Jadi yaitu ruang lingkup kebijakan moneter. Kebijakan moneter umumnya, tujuan kebijakan moneter yaitu pencapaian stabilitas ekonomi makro seperti stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan atau kesempatan kerja. Semua sasaran tersebut di atas sulit dicapai secara bersamaan karena seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut bersifat kontradiktif. Lanjut slide kedua. Selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu exchange rate targeting, penargetan nilai tukar. Kedua, monetary targeting, penargetan besaran moneter. Yang ketiga, inflation targeting, penargetan inflasi. Yang keempat, inflation but not inflation, strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Keempat, yaitu prinsip-prinsip kebijakan moneter yang sehat. Mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan operating objektif, yaitu sasaran inflasi, sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sasaran inflasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruh trade-off dengan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter bersifat antisipatif atau forward-looking, yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang, mengingat adanya efek tunda tolak kebijakan moneter. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini bisa disebut juga kebijakan longgar. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk meningkatkan atau menambah jumlah uang yang beredar. Pemerintah menggunakan kebijakan ini biasanya saat terjadi depresi ekonomi dan deflasi atau kenaikan nilai mata uang. Alasan terjadinya depresi ekonomi dan deflasi ini karena meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya permintaan masyarakat akan suatu barang. Saat terjadi hal ini, pemerintah akan mengambil kebijakan ini untuk menstabilkan ekonomi agar perekonomian tetap terjaga. Yang kedua, yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini diberlakukan atau memiliki arti mengurangi jumlah uang yang beredar. Alasan kenapa diberlakukan kebijakan kontraktif ini bisa karena terjadi inflasi. Kebijakan ini bisa disebut kebijakan uang ketat, bermaksud untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Kebijakan suku bunga naik atau turunnya bisa dilihat dari permintaan masyarakat. Dari sana, Bank Indonesia selaku bank sentral akan mencetak uang, tapi sesuai permintaan dari masyarakat. Dari situ bisa tercapainya target dari Bank Indonesia.
Peranan kebijakan moneter dalam perekonomian. Setiap negara perlu menerapkan kebijakan moneter dengan benar untuk menjaga perekonomian negaranya. Berikut peran dari kebijakan moneter yang penting untuk suatu negara. 1. Kebijakan menetapkan cash ratio. 2. Kebijakan suku bunga kredit. 3. Kebijakan suku bunga deposito. 4. Kebijakan mempertahankan kestabilan harga. 5. Mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga. 6. Memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. 7. Memainkan jumlah cadangan perbankan. 8. Imbauan moral kepada pelaku ekonomi. 9. Kebijakan nilai tukar uang. 10. Mengatur persediaan uang dan barang. Lanjut, baik, kesimpulannya itu kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter umumnya tujuan kebijakan moneter yaitu mencapai stabilitas ekonomi makro, seperti stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan atau kesepakatan kerja. Prinsip-prinsip kebijakan moneter yang sehat antara lain mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan atau overriding objektif. Kebijakan moneter bersifat antisipatif atau forward looking dan mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter atau constrained discretion. Kembalikan ke moderator. Baik, itu saja penyampaian materi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.